فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Huququn Da'ati ilal Fitrah wa Qarratha Asy-Syari'atu karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada halaman yang ke 38 mengenai hak sesama kaum muslimin. Yang pertama, pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan mengenai hak yang pertama adalah apabila berjumpa mengucapkan salam. Kita jelaskan lagi. Qala Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, "Salasun man jam'ahunna faqad istakmala al-iman." 3 perkara yang manakala seorang itu mengumpulkan 3 perkara tersebut, sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Yang pertama, al-insaf min nafsik, yaitu berbuat adil dari dirinya sendiri. Insaf itu maksudnya adil. Berbuat adil dimulai dari dirinya sendiri. Yang kedua, wa badlus salam lil alim, dan mencurahkan salam, menebarkan salam. Untuk apa? Untuk orang yang berilmu. Wal infaq minal iktar, dan juga berinfak kepada orang-orang yang memerlukan atau orang yang butuhkan. Wallahu alam, apakah di sini adalah lil alim atau lil alam, karena lafadznya lebih umum. Kalau lil alam berarti untuk setiap orang, setiap alam ini ya. Tapi kalau lil alim berarti untuk orang yang berilmu. 3 perkara ini intinya adalah orang yang berbuat adil, menyebarkan salam, kemudian menginfakkan hartanya, itu mendapatkan jaminan sungguh dia telah menyempurnakan keimanan. Wa idza kana budus salam sunnatan fa inna raddahu fardhu kifayah. Dan apabila memulai salam itu adalah dinilai sebagai amalan sunnah, memulai salam ya, maka membalasnya itu adalah fardhu kifayah. Membalasnya wajib, tapi wajibnya kifai. Kalau misalkan antum rombongan disalamin orang, di antara rombongan tersebut 1 orang menjawab cukup, enggak semuanya jawab. Itu namanya fardhu kifayah. Bisa dipahami ya? Kalau udah ada 1 orang yang jawab, selesai. Paham? Kalau sudah ada 1 yang menjawab, selesai. Jadi tidak harus semuanya menjawab. Itu kalau rombongan. Idza qama bihi man yakfi ajza'a 'anil baqin. Apabila sudah ada 1 orang yang mengerjakan dan cukup, maka telah mewakili dari yang sisanya. Dalam artian fardu kifayah itu enggak harus semuanya mengerjakan. Seperti salat janazah. Mensalatkan janazah kaum muslimin, mayit kaum muslimin, itu kan enggak semua harus salat. 1 orang menyolatkan sudah mewakili semuanya. Tapi kalau enggak ada yang menyolatkan sama sekali, semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang sifatnya badali, boleh digantikan. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban yang sifatnya per individu. Per individu, per orang, enggak boleh digantikan, enggak boleh diwakilkan. Itu fardu aini. Tapi kalau fardu kifai, itu kalau sudah ada 1 orang yang menegakkan, mewakili yang lainnya, dan yang lainnya gugur kewajibannya. Bisa dipahami ya? Ayo na'am. Kita lihat di sini kata beliau, fa idza sallama ala jama'atin faradda wahidun minhum. Maka apabila ada orang menyalami sekumpulan jamaah banyak orang, maka cukup salah 1 di antara mereka yang menjawab. Jadi enggak semua harus jawab. Paham ya? Enggak semuanya harus menjawab. Salah 1 di antara mereka menjawab cukup. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Itu menunjukkan bahwasannya hukumnya fardu kifayah. Bisa dipahami ya? Naam. Kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Ini tata cara di dalam menjawab. Dan apabila kalian diberi salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah
salam penghormatan tersebut dengan balasan lebih indah darinya atau dikembalikan sebagaimana semula. Ini tata cara dalam jawab salam ini. Jadi kalau ada assalamualaikum, waalaikumsalam, itu dibalas dengan serupa. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah, itu jawaban yang serupa. Atau bi ahsana minha, atau dijawab dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami enggak? Jadi jawabannya lebih baik, jawabannya lebih sempurna, karena nilainya utuh gitu loh, yang istilahnya ya. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, itu baru 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Paham ya? Nah, jadi nilainya semakin dia sempurna, semakin besar pahalanya. Sudah paham ya? Itu tata cara dalam menjawab salam. Salam penghormatan kaum muslimin ya assalamualaikum. Tapi juga ada yang namanya sapaan yang lain, bukan salam. Kita lihat. Fala yakfi fi raddis salam an yaqul. Maka enggak cukup menjawab salam itu diucapkan ahlan wa sahlan faqat. Jadi assalamualaikum ahlan wa sahlan, enggak cukup. Jawab dulu salamnya baru ahlan wa sahlan. Karena artinya ahlan wa sahlan selamat datang kan? Jadi kalau antum disalamin orang assalamualaikum, jawab salam dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh misalkan. Baru ahlan wa sahlan ya akhi. Bagaimana kabarnya? Jangan assalamualaikum jawabnya ahlan wa sahlan. Salah. Paham ya? Dijawab dulu salamnya baru bilang ahlan wa sahlan. Maka kata beliau tidak cukup di dalam menjawab salam mengucapkan ahlan wa sahlan saja. Li'annaha laysat ahsan minhu wa la mislah. Dikarenakan ucapan ahlan wa sahlan itu tidak lebih indah jawabannya, tidak pula semisal dengan untuk menjawab tadi itu. Bisa dipahami? Nah, fa idza qala assalamualaikum falyaqul waalaikumsalam. Sama enggak ini tadi? Sama. Wa idza qala ahlan falyaqul ahlan. Nah, kalau orangnya bilang ahlan baru kita ahlan. Paham ya? Bimisl nam, yang semisalnya. Wa in zada tahiyyah fa huwa afdal. Kalau ditambahkan lagi tahiyyah setelah penghormatannya itu lebih afdal, maksudnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham salah ya? Semakin sempurna semakin besar pahalanya. Kemudian hak yang kedua, al-haqqus tsani idza da'aka fa'jibhu. Apabila dia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Sudah kami jelaskan di awal permulaan waktu itu. Rinciannya adalah undangannya undangan walimatul urs atau bukan. Kalau undangannya walimatul urs, undangan pernikahan, maka hukumnya wajib menghadiri selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Paham? Tapi kalau itu undangannya walimatul khitan, orang mungkin sedang nyunati anaknya, kemudian karena senang sudah disunatin akhirnya bikin makanan, undang tetangganya, itu boleh. Boleh itu. Dengan dalil umum yaitu Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaannya maka berbahagialah kalian. Karena sesungguhnya keutamaan dan karunia Allah Ta'ala itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa harta dunia. Maksudnya bagaimana? Orang senang dengan anaknya sudah dikhitan, anaknya sudah disunat, dia senang, akhirnya bikin makanan boleh. Asalkan nggak ada ritual bid'ah loh ya, hanya bikin makanan dibagikan ke tetangganya boleh, atau ngundang makan tetangganya boleh. Faham? Nah, tapi kalau itu undangan tersebut untuk menghadirannya hukumnya mustahab, tidak sampai wajib. Tapi kalau walimatul urs, undangan walimahan itu ada nas khusus. Idza du'iya ahadukum minal walimah falyatiha. Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk datang ke walimatul urs, maka datangilah. Paham ya? Nah, lam di situ lamul amr. Lamul amr itu kalau dalam ilmu usul itu menunjukkan wajib. Paham ya? Menunjukkan wajib menghadirinya selama tidak ada kemaksiatan kemungkaran di dalamnya. Makanya kalau barakallahu fik undangan seperti itu kita lihat undangannya dulu. Undangan makan-makannya, undangan yang bagaimana sifatnya. Kalau sifatnya undangan selain walimatul urs hukumnya mustahab. Paham ya insyaallah ya? Undangan biasa misalkan hukumnya mustahab. Idza da'aka ila manzilih. Maksudnya apabila dia mengundangmu untuk ke rumahnya, litanawulit ta'am untuk mengkonsumsi makanan, maksudnya makan, au ghairihi atau selainnya, fa'jibhu maka penuhilah undangannya. Wal ijabatu ilal da'wati sunnatun muakkadah, ya kan? Dan memenuhi undangan itu hukum asalnya sunnah muakkadah. Namanya sunnah muakkadah. Bahkan sebagian mereka barakallahu fiik menekankan sekali kan sunnah muakkadah sunnah yang sangat ditekankan. Lima fiha min jabri qalbid da'i.
Kenapa kira-kira kok ditekankan sekali hukumnya? Dikarenakan terdapat di dalamnya bisa menambal hati orang yang mengundang. Menambal artinya menghilangkan kekecewaan. Dia undang, dia datang. Senang enggak biasanya yang undang? Senang. Wajal bil mawaddah wal ulfah, dan akan mendatangkan rasa cinta dan persatuan. Tahu seperti itu. Wa yustasna min dzalik walimatul urs. Wah, ini dikecualikan dari hal tersebut adalah walimatul urs. Ini bedanya. Walimatul urs itu walimahan atau pernikahan. Mengumandangkan bahwasanya putrinya atau putranya menikah. Itu namanya walimatul urs. Paham ya? Jadi walimahan itu istilahnya apa? Dinamakan walimatul urs itu karena hanya mengundang untuk orang biar tahu bahwasanya putranya atau putrinya menikah. Itu namanya walimatul urs. Dan hukumnya juga jelaskan dalam hadis itu kembali ke fi'il amr. Ya, hukum asalnya adalah wajib. Walimatul urs itu. Paham ya? Aulim walau bisyah. Bikinlah walimahan walaupun dengan seekor kambing. Maksudnya walaupun ala kadarnya, seadanya, walimahan itu dianjurkan. Paham ya? Maksudnya setelah menikahkan putrinya, menikahkan putranya misalkan, barakallahu fi, kemudian melakukan acara walimatul urs, itu dianjurkan. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat sini. Kata beliau, fa innal ijabata ila da'wati ilaiha wajibatun bisyurutin ma'rufah. Maka sesungguhnya mendatangi undangan walimatul urs itu, mendatangi undangan walimahan pernikahan wajib dengan syarat-syarat yang telah diketahui. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yajib faqad asallaha wa rasulah." Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan walimatul urs, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi selama tidak ada kemaksiatan, kemungkaran dalamnya, tidak ada pesta judi, tidak ada orang yang mabuk-mabukan, tidak ada pentas-pentas musik, dangdutan, nyanyian misalkan, barakallahu fiik. Intinya yang maksiat lah wajib mendatanginya. Tapi kalau ada pesta miras misalkan, pesta perjudian, kemudian istilahnya zaman sekarang campur santri lah. Campur santri itu campur sari aslinya. Cuman di pelesetan campur santri biar agak berbau agamis katanya, berbau Islam. Allah musta'an. Hati-hati. Jadi kalau selama ada kemaksiatan, ada kemungkaran dalamnya, maka kita cukup untuk menenangkan hatinya. Ada dua cara. Cara pertama, dia meminta maaf pada keluarga tersebut sebelum adanya hari H. Maaf, mungkin nanti ketika hari H kami tidak bisa hadir. Karena kebiasaan orang itu kalau melakukan acara ada musik-musik dangdutan misalkan, nah itu kita boleh dengan cara seperti itu ketika hari H kita nggak hadir, tapi ngomong dulu sama keluarganya, biar ada kepastian, oh ternyata sebulan nggak hadir. Cari alasan yang terbaik. Atau dia akan mengatakan mungkin kami hadir setelah acara. Kami ada keperluan di luar. Keperluan apa saja yang jelas jadikan alasan. Karena apa? Karena kita kalau hadir di situ kemudian nggak mengingkari, itu seakan-akan apa? Seakan-akan ikut andil dan melestarikan dan menghalalkan acara maksiat tersebut. Itu yang kita khawatirkan. Bisa dipahami ya? Nah, jadi upayakan semaksimal mungkin. Kita bisa memberikan alasan kepada keluarga orang yang mengundang tadi. Mafhum ya? Kadang-kala kan ma'ruf itu ya, kadang harus ada dangdutan, musikan, sehingga kadang kita mau datang juga nggak enak, nggak datang juga nggak enak. Caranya disiasati tadi. Paham ya? Nah, ketika mungkin keluarga kita misalkan ya ngobrol dulu, ngomong dulu, mungkin ketika hari H kami nggak bisa hadir. Kalau intinya mau memberikan ngasih hadiah, ya ini tolong hadiah sampaikan kepada si fulan atau fulanah yang ingin menikah, semoga diberkahi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, selesai. Walaupun kita nggak hadir tapi sudah ngasih informasi. Bisa dipahami ya? Nah, itu cara yang terbaik daripada hadir ketika acara maksiat, dalam artian ada kemaksiatan di situ kita nggak bisa mengingkari. Itu penting sekali. Kita lihat sini barakallahu fikum, wa la'alla qawluhu idza da'aka fa'jibhu, dan bisa jadi perkataan beliau di sini Rasulullah SAW, apabila dia mengundangmu maka penuhilah, yashmal hatta da'wah li musa'adatihi wa mu'awanatihi. Ini bisa jadi mencakup undangan untuk membantunya dan menolongnya. Paham ya? Dia ngundang, bantu, menolong, ngangkatkan batu bata misalkan, atau ngangkatkan genteng, atau istilah umumnya gotong royong lah. Itu masuk juga ternyata lihat ini. Paham ya? Fa innaka ma'mur bi ijabatih, maka kamu diperintahkan untuk memenuhi ajakan tersebut. Fa idza da'aka li tu'inahu fi hamli syai'in aw ilqa'ihi. Apabila dia mengundangmu untuk menolong, agar kamu menolongnya, membawa sesuatu, ngangkat barang, nurunkan barang,
Aw nahwi dzalik atau semisalnya itu fa innaka ma'murun bisa'ati, maka kamu diperintahkan untuk apa? Menolongnya, membantunya. Itu boleh. Masuk juga undangan itu. Misalkan besok tolong dibantu kami ya. Kami akan nurunkan genteng misalkan, diundang misalkan. Nah, itu datang itu termasuk apa? Masuk dalam keutamaan memenuhi undangan ini. Paham ya? Walaupun undangan ta'awun. Undangan ta'awun kerjasama, gotong royong misalnya ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha, yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling menguatkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jadi yang namanya gotong royong, kerja bakti itu enggak ada larangan selama tidak ada apa? Faktor yang berseberangan dengan syariat. Hanya gotong royong, kerja bakti, bersih-bersih misalkan. Paham ya? Ketika memungkinkan untuk hadir. Paham ya? Tapi kalau misalkan ada faktor yang lain mungkin dia enggak bisa hadir ya, paling-paling minta udzur atau mungkin SMS, mungkin ngasih kabar. Itu juga yang terbaik. Tapi kalau sekedar apa barakallahu fiik, undangan yang sifatnya tidak berseberangan dengan syariat itu enggak masalah. Tapi kalau undangan yang berbau maksiat barakallahu fiik, bikin panggung untuk pentas misalkan, hafal ya, atau bikin panggung untuk acara-acara kemaksiatan, memperingati hari yang sebenarnya enggak perlu diperingatin, hari 17-an, atau memperingati panggung untuk pemilu misalkan, bikin panggung, itu jangan. Itu nanti masuk dalam kategori ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Kita kan bermasyarakat Ustaz, berinteraksi dengan masyarakat, silahkan berinteraksi, berkomunikasi, tapi tanpa harus berseberangan dengan syariat. Selesai. Paham ya? Hati memang sangat sempit kadang. Hati memang sangat berat kadang, tapi letakkan hati kita pada tempatnya. Bukan ngikutin alur yang dibikin oleh adat atau masyarakat yang kadang berseberangan dengan syariat. Tapi kita yang mengarahkan. Hati ini mau diarahkan ke mana gitu loh. Paham ya? Kalau kita punya syariat, arahkan hati kita ke syariat ini. Paham ya? Berinteraksi dengan masyarakat, komunikasi itu perkara yang tidak bisa dipungkiri. Dimanapun kita berada pasti ada masyarakat, ada orang di situ. Ya kan? Nah, tapi bagaimana caranya yang tepat sesuai dengan dalil. Interaksi yang baik bagaimana, ngobrol yang baik bagaimana. Paham ya? Komunikasi yang baik bagaimana, nyapa, berkomunikasi itu perkara yang tidak bisa dipungkirin. Tapi jangan sampai berseberangan dengan syariat. Nah, gitu aja. Paham ya? Kalau kita main hati memang kadang sulit kalau main hati. Dalam artian wah enggak enak, wah sungkan, wah segan. Itu enggak jalan. Paham ya? Kita punya jenggot, wah sungkan Ustaz kalau pakai jenggot nanti dibilang kambing Ustaz. Nah, itu nanti enggak jalan. Paham ya? Mau celana cingkrang di kampung misalkan orang pada isbal semua, celananya panjang semuanya, kita mau cingkrang, wah nanti enggak enak dilihat tetangga, dibilang kebanjiran. Istri mau berhijab syar'i pakai cadar, masih apa mikir-mikir, wah nanti kalau pakai cadar dibilang ini, dibilang itu, dibilang ninja, dibilang itu. Itu enggak jalan kalau ngurusin seperti itu. Kita langsung larinya ke hari kiamat. Langsung larinya ke hari kiamat, di padang mahsyar itu enggak ada yang berduaan, dah itu aja. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita? Nanti di hari kiamat itu di padang mahsyar itu enggak ada berduaan. Kita sama istri kita ada pisah. Iya kan? Nah, kita sama anak-anak kita pun pisah juga di situ. Makanya kalau kita harus ngikutin orang lain itu salah, kecuali orang lain ini di atas kebenaran. Bisa dipahami ya? Nah, apalagi ngikutin adat istiadat yang berseberangan dengan syariat, jangan. Pahamnya, kita harus pandai-pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan cara yang hikmah, bijaksana, la ifrat wa la tafrit. Tidak berlebihan, tidak pula meremehkan. Paham ya? Nah, yang namanya manusia seperti kita-kita ini punya masa lalu. Ya kan? Tapi masa lalu yang dulu-dulu yang belum paham syariat itu kita padamkan. Kita harus segera menuju ke masa depan yang baik, yang dibimbing sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seberat apapun, sepahit apapun, itu kan jalan yang kita tempuh, jalan menuju ke surga gitu loh. Paham ya? Mencari ilmu syar'i, menimba ilmu syar'i, jalan menuju surga. Nah, oleh karena itu kalau kita nggak perjuangkan, kalau kita nggak banyak-banyak berdoa, berat memang. Tapi kalau kita banyak berdoa, berjuang, meminta kepada Allah Ta'ala, dikokohkan hatinya di atas agama yang benar, agama yang lurus, itu insyaallah dimudahkan semuanya. Paham ya? Kalau kita mandang orang lain, ya kan, orang lain nanti bagaimana nggak enak, segan, sungkan, akhirnya melanggar syariat, jangan pernah. Paham ya? Yang kita harapkan adalah bagaimana caranya kita itu ma'ruf, tidak asing di hadapan Allah Ta'ala. Jadi kalau cuma asing di hadapan manusia, di tengah-tengah masyarakat kok punya jenggot, dibilang ini itu dianggap asing, biasa aja. Tapi jangan sampai asing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar selingan di sini. Bahwasanya bagaimanapun manusia itu pasti dia akan berinteraksi, berkomunikasi, ngumpul, bertemu dengan masyarakat. Nah, bagaimana caranya kita untuk mengendalikan, mengkondisikan keadaan kita dengan syariat Al-Quran dan As-Sunnah. Naam.
Kita lihat lagi al-haqqus tsalits, hak yang ketiga. Idza stansahaka fansahu, masyaallah. Apabila ada orang datang kepadamu minta nasihat, nasihatilah. Nasihat yang bagaimana? Nasihat yang tidak berseberangan dengan dalil. Nasihat yang bagus, nasihat yang memberikan solusi yang terbaik. Paham ya? Antum punya nasihat, ada orang datang minta nasihat, nasihati semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Karena nasihat ini termasuk tiang dan pondasi agama kita juga. Karena Rasulullah suatu ketika sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu an-nasihatu. Agama itu benar-benar apa? Nasihat. Jadi kita harus saling menasihati, saling melengkapi. Yang bengkok kita luruskan, yang lurus kita kasih motivasi untuk istiqomah, ya kan? Yang belum paham kita pahamkan, yang belum mengenal sunnah kita kenalkan pelan-pelan. Datang orang minta nasihat, ya akhi tolong nasihati, ana sedang ditimpa apa? Kesedihan, kami ada problem dalam rumah tangga. Antum punya ilmu, kita punya ilmu. Itu orang minta nasihat, kita nasihati. Paham ya? Orang minta nasihat itu kita nasihati. Nah, karena termasuk tanda orang-orang yang tidak rugi, apa di antaranya? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, saling berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mafhum soalnya ya? Nah, jangan bilang wah ana enggak punya ilmunya gini-gini. Kalau benar-benar enggak punya ilmunya enggak masalah, tapi kalau ilmu dia punya, dia mampu menasihati, nasihati. Paham ya? Semampunya. Faham insyaallah ya? Nah, kita lihat lagi. Yakni idza ja'aka ilaika yatlub nasihatak lahu fi syai'in fansahu. Masyaallah. Maksudnya apabila ada orang datang kepadamu minta nasihat kepadamu dengan suatu nasihat, maka nasihatilah dia. Paham ya? Orang ketika menasihati saudara itu bukan karena benci loh, ingat-ingat ya. Jangan pernah kita punya pikiran negatif. Wah, ini dikit-dikit nasihat, dikit-dikit nasihat. Kalau nasihat itu bagus, paham ya? Nasihat itu datang dari dalil Al-Qur'an Sunnah. Itu menunjukkan sahabatnya, temannya itu perhatian terhadapnya. Tidak pengen saudaranya jatuh dalam kemaksiatan. Tidak pengen saudaranya jatuh dalam lubang apa? Api neraka waliyadzubillah. Menunjukkan cintanya dia. Antum ingat hadisnya? Ya, hadisnya Anas bin Malik anhu dan juga yang lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ya kan? Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kita semuanya cinta nggak kalau kita masuk surga? Cinta, cintailah saudaramu. Kita itu nggak ingin kalau kita masuk neraka, maka ajaklah saudaramu, angkatlah saudaramu, selamatlah saudaramu biar tidak termasuk penduduk neraka. Caranya gitu. Jadi ketika menasihati saudaranya, kita memberikan nasihat, kita menyampaikan nasihat bukan karena benci, tapi karena cinta. Senang dengan saudaranya agar juga ikut selamat dengan apa? Dengan jalan yang kita tujuan seperti itu. Kita lihat lagi. Li'anna hadza minad din, dikarenakan ini termasuk bagian dari agama. Nasihat termasuk bagian dari apa? Agama. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihatu, masyaallah. Agama itu adalah benar-benar nasihat. Yang pernah belajar bahasa Arab nahwu biasanya paham di sini. Ad-dinu ini mutada ini. An-nasihatu khabar. Khobar sering ini nakirah, tapi di sini ma'rifah, ada al di sini. Ini menunjukkan penekanan, bahwasanya agama itu benar-benar nasihat. Semua serba nasihat, nasihat untuk sholat, nasihat atau bukan? Nasihat untuk puasa, nasihat untuk wudu, nasihat untuk haji, nasihat untuk umrah, nasihat untuk berbuat baik, nasihat untuk bersedekah, semua nasihat, serba nasihat semuanya. Ya kan? Nah, kemudian lillah untuk Allah, wali kitabih untuk kitabnya, wali rasulih untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin wa amatihim, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umumnya mereka. Ya seperti ini, kita ini termasuk keumuman kaum muslimin kan? Perlu nasihat, barakallahu fiik. Naam. Karena Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, kan sungguhnya di balik nasihat peringatan itu bermanfaat bagi segenap kaum mukminin. Jadi ingat-ingat ya, ketika ada orang menyampaikan nasihat, kita dinasihati, kita dapat teguran, dapat kritikan, selama itu adalah teguran kritikan yang benar, itu menunjukkan cintanya saudaranya kepada kita, bukan karena benci. Dan jangan pernah punya niatan menasihati orang lain untuk menjatuhkan salah. Wah, ini kok kita nasihati jatuh dia salah. Tapi kalau menasihati orang lain itu jangan pernah niatnya salah. Niatnya bagaimana? Niat yang lurus, yang menasihati orang lain agar apa? Orang lain lebih baik, menjadi lebih baik. Paham ya? Nasihat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil dikit lagi. Amma idza lam ya'ti ilaika yatlub nasihah fa in kana 'alaihi dharar aw ism fa fima nam sayuqdam 'alaihi
wajib 'alaika an tansahahu wa illam ya'ti ilaik sahih. Adapun apabila dia tidak datang kepadamu, tidak minta nasihat, tapi jika ada bahaya atau ada perbuatan dosa pada perkara yang dia akan lewati, yang dia akan lalui, dia akan lakukan, wajib atasmu untuk menasihati dia. Paham ya? Misalkan antum melihat orang ingin mencuri, ingin merampok, ingin berbuat kejahatan, antum melihat walaupun dia enggak minta nasihat, antum nasihati, itu maksudnya. Kita nasihati dengan cara yang terbaik. Faham soalnya ya? Wa illam ya'ti ilaik, walaupun dia enggak datang kepadamu. Jadi nasihat itu enggak harus nunggu orang datang juga. Kadang kita punya teman, saudara, dia berbuat salah, kita nasihati walaupun enggak minta nasihat. Ya akhi, taqillah, enggak boleh, ini haram, seperti itu. Paham ya? Nah, ada sahabat kita ya kan? Ya, sudah kenal ngaji, kenal dakwah salafiyah, misalkan posisinya dia merokok, misalkan kita nasihati, ya akhi, rokok haram ya akhi. Tinggalkan. Perkara dia nerima atau enggak terima itu urusan lain lagi. Itu kalau memungkinkan seperti itu caranya. Jadi walaupun enggak minta nasihat pun, kalau itu saudara kita, teman kita, nasihati. Ya, nasihati. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Li'anna hadza min izalatud darar wal munkar 'anil muslimin, karena ini termasuk bab menghilangkan bahaya dan menghilangkan kemungkaran dari kaum muslimin. Wa in kana la darar 'alaihi fi ma sayaf'al wa la isma' walakinnaka tara anna ghairahu anfa' fa innahu la yajib 'alaika an taqullahu syai'an illa an yastansahaka fatalzamun nasihah. Masyaallah. Dan jika orang tersebut membahayakan padanya terhadap perkara yang dia akan kerjakan dan juga tidak ada dosa pada orang tersebut untuk dia lakukan, tetapi kamu pandang bahwasanya yang lain itu lebih bermanfaat, maksudnya yang lain sudah cukuplah menasihati dia, maka tidak wajib bagimu untuk mengatakan sedikit pun untuk dia, kecuali kalau dia datang minta nasihat, baru kamu wajib menasihati. Paham ya? Kadang-kala kita datangi orang itu, kalau kita memikir kayaknya orang ini lebih cocok dengan Ustadz Fulan nasihatnya, si Fulan ini kayaknya lebih cocok kalau dengan si Fulan nasihatnya, ya udah cukupan dengan si Fulan aja. Kita tidak perlu datang nasihati dia, karena khawatir nasihat kita pun tidak diterima gitu loh. Paham ya? Atau nah barakallahu fiik, dia datang kepada kita minta nasihat baru. Sudah paham enggak? Dia datang ke kita minta nasihat baru kita nasihati. Kalau dia enggak datang ke kita minta nasihat, mungkin dia lebih cocok dengan Ustadz Fulan, ya, lebih cocok dengan si Fulan misalkan berikan nasihat, ya cukupkan dengan si Fulan tadi itu yang memberikan nasihat. Karena orang kadang beda-beda. Iya kan? Kadang dia lebih cocok dengan ibunya daripada bapaknya. Iya kan? Kadang seperti itu kan? Dia mungkin lebih luluh dengan ibunya daripada bapaknya. Maka gunakan ibunya. Gunakan ibunya. Maksudnya ibunya ini menasihati anaknya gitu loh. Caranya seperti itu caranya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meletakkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi. Al-haqqur rabi', hak yang keempat. Idza atasa fa hamidallah fa syamithu. Nah, ini banyak kaum muslimin yang lupa dan lalai. Padahal mudah sekali sebenarnya. Hanya kita itu apa sebenarnya membiasakan melatih. Lidah kita, lisan kita kan orang ajam. Ya kan, ngomongnya tiap hari ya ima bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Jarang kan kita ngomong bahasa Arab kan. Tapi kalau apa istilahnya ya? Orang bisa itu karena sering dan terbiasa dia melakukannya gitu loh. Ya kan? Nah, ibaratnya kalau bahasa Jawa apa itu? Ya, wong iso itu jalaran saking kulino. Itu ya biasanya ya. Orang bisa itu karena terbiasa. Maksudnya orang bisa mengucapkan Arab karena terbiasa. Padahal ucapan mudah. Yarhamukallah mudah enggak? Mudah, lihat ini. Apabila ada orang bersin, fahamidallah fasyamithu, maka dia mengucapkan alhamdulillah, kamu doakan tasmid. Ini dibiasakan ini. Walaupun keluarga kita, istri kita yang bersin ya kan, anak perempuan kita, cucu kita ngasih ilmu mereka itu loh. Alhamdulillah. Nah, dia doakan apa? Yarhamukallah. Mudah kan? Kalau perempuan, yarhamukillah, tinggal diubah aja domirnya. Yarhamukillah. Paham ya? Nanti setelah dia mendoakan yarhamukallah, namanya tasmid tadi, yang bersin balas doa lagi apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mudah enggak? Mudah sebenarnya. Cuman sering dibiasakan aja. Ketika bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Ini pahala semua. Yang dengar dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, yarhamukillah. Walaupun istri kita. Nah, kita biasakan. Nanti akan terjalin yang namanya amalan sunnah seperti ini, akan terjalin dalam rumah tangga itu serba harmonis itu misalnya ya. Anaknya bersin, alhamdulillah, bapaknya yarhamukallah, ya kan? Nah, istrinya bersin, kemudian dengan alhamdulillah, suami bilang yarhamukallah. Romantis enggak kira-kira? Romantis dengan sunnah itu loh. Paham ya?
Karena ada dalilnya, ada syariatnya. Nah, barakallahu fiik. Ay qul lahu yarhamukallah. Kalau saudara bersin, mengucapkan alhamdulillah, katakan kepadanya yarhamukallah. Artinya apa sih yarhamukallah ini? Semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Dapat doa rahmat. Naam. Syukran lahu ala hamdih li rabbih. Berterima kasih kepadanya terhadap pujian dia terhadap Rabbnya indal utas, ketika apa? Bersin. Karena bersin itu datang dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Beda dan menguap. Kalau menguap datang dari syaitan. Makanya biasanya bawaannya kalau orang suka menguap beda dengan bawaan orang bersin. Bukan bersin sakit ini ya, bersin normal. Biasanya ketika orang bersin langsung tergugah rasanya. Kalau tergugah urat-uratnya kayak istilahnya langsung plong gitu biasanya. Makanya seringkali orang mau bersin enggak jadi itu kecewa. Kalau bukan bersin sakit tuh ya. Paham? Mau bersin enggak jadi. Rasanya kecewa karena bersin datang dari Allah Taala. Beda dengan apa? Na barakallahu at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu datang dari syaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyaqdim mastata'. Maka barang siapa di antara kalian menguap, tutuplah semampunya. Tutup semampunya. Dengan kain, dengan tangan. Kalau enggak ditutup bagaimana? Fa inna syaitan yadkhul. Hati-hati. Kalau enggak ditutup, setan masuk. Ini juga perlu kita terapkan dalam keluarga kita itu ya. Biasakan istri kita, anak kita. Kalau anak kita masih kecil tak ingatkan, ini adabnya seperti ini. Kalau menguap tutup. Karena kalau nggak tutup setan masuk. Tambah lagi kalau bersuara, wah gitu. Ada nggak orang seperti itu? Dhahika syaitan, setan tertawa. Setan tertawa, bayangkan itu. Lah kalau sudah menguap berkali-kali kemudian nggak tutup, ya setan sudah berapa setan masuk itu. Ini secara syariat ya, tutup. Atau mungkin kita tahan dengan mulut kita. Nggak terbuka, aman. Tapi kalau sengaja dibuka, setan masuk. Ditambah suara lagi, dhahika syaitan, setan tertawa. Ini ada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fiik. Kita ambil pas titik itu biar nanti enak lanjutannya. Kata beliau, "Amma idza atasa wa lam yahmidillah, fa innahu la haqqun lahu wa la yusammat." Beda kalau dia bersin kemudian enggak mengucapkan alhamdulillah. Enggak perlu antum mengatakan rahmatullah. Paham? Kalau dia bersin, kalau diam ya udah, diam. Tapi kalau dia bersin bilang alhamdulillah baru kita doakan ya rahmatullah. Itu maksudnya. Paham ya? Lihat ini. Adapun dia bersin kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada hak baginya untuk ditasmid. Enggak perlu antum doakan ya rahmatullah. Diam aja dia. Ya rahmatullah enggak perlu. Enggak perlu. Paham ya? Nah, itu kan nyindir Ustaz. Dinasihati aja nanti. Paham ya? Dinasihati aja. Kalau dia diam ya udah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah baru didoakan ya rahmatullah. Sudah paham ya? Nah, barakallahu fi seperti itu. Kita lihat. Li'annahu lamma lam yahmadillah kana jazaohu alla yusammat. Ya. Dikarenakan dia tidak memuji Allah Taala, maka balasannya apa? Tidak didoakan juga dengan rahmatullah. Makanya dibiasakan yang seperti ini. Nah, di keluarga kita, di persahabatan kita, ya kan, bersin alhamdulillah. Saudaranya bilang yarhamakallah. Kita doakan lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah. Artinya yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Doa semua. Ya kan? Nah, barakallahu fiik. Dibiasakan. Wa tasmitul atis idza hamida farad. Naam. Dan mendoakan orang yang bersin apabila dia memuji nama Allah, yaitu maksudnya alhamdulillah, maka hukumnya wajib. Menjawabnya wajib. Maksudnya menjawab dalam arti mendoakan tadi. Wa yajibu alaihi rad wa yaqul, maka wajib juga bagi dia untuk membalas. Balasannya apa? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mudah enggak? Mudah ya. Yarhamukallah, ya kan? Dia bilang alhamdulillah, kita doakan dia apa? Yarhamukallah. Yang bersin jawab lagi. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mudah ya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Mahfum. Memang kita lisan orang Jawa atau orang ajam seperti kita ini memang sulit kalau nggak dibiasakan. Nah, sekarang kita bicara Indonesia, bicara Jawa lancar karena terbiasa kan? Memang karena bahasa kita kan. Makanya bahasa Arab ini harus dibiasakan. Doa-doa sependek seperti ini kita baca. Di sana masih ada zikir pagi petang, bahasa Arab juga kan? Doa-doa wirid yang syar'inya bahasa Arab juga kan? Nah, itu kalau memungkinkan dihafalkan. Nah, melatih lisan kita dengan bahasa Arab tadi. Kita lihat lagi. Wa idza istamarra ma'ahu al-utas, na'am wa shammattahu salasan, apabila dia terus bersin dan kamu sudah mendoakan 3 kali. Ini syariat ya. Kalau sudah 3 kali berarti dia sakit ya. Kalau 3 kali lebih biasanya. Nah, itu doanya udah lain lagi.
Doanya bukan yarhamukallah lagi. Allah yashfik. La ba'sa tahurun insyaallah. Afakallah. Biasanya kalau orang sakit flu itu kan sering bersin ya. Nah, itu bersinnya yang sering itu lebih dari 3 kali itu, doanya kita udah lain lagi lebih 3 kali. Kita lihat. Kata beliau, dan kamu sudah mendoakan 3 kali, faqul lahu fir rabi'ah, katakan yang keempatnya, didoakan. Wajib 3 kali kan. Nah, yang keempatnya kok bersin lagi, misalkan. Nah, doakan apa? Afakallah. Allah yashfik, syafaqallah. Badalan an qaulika yarhamukallah. Sebagai pengganti ucapanmu yarhamukallah, karena dia sakit. Ya kan? Makanya doakan apa? Kesembuhan untuk orang yang sakit itu dianjurkan juga. Syafaqallah, la ba'sa tahur insyaallah. Syafaqallah syifaan la yughadiru saqama. Ya, Allah yashfik. Nah, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, barakallahu fikum. Insyaallah masih ada sisa hak yang kelima dan keenam, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wajal. Dan dalam waktu dekat insyaallah selesai kitab ini, semoga dimudahkan semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, walhamdulillahirabbil alamin.